Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat Atuden. Kali ini sesuai dengan janji Atuden gitu ya, melanjutkan tentang zero karbo video sebelumnya. Maka kita membahas sekarang tentang puasa demi kesehatan, puasa kesehatan ya. Jadi yang disebut juga intermittent fasting ya, atau long fasting. Jadi puasa ini sebenarnya bukan seperti puasa biasanya orang muslim ya, saat kita orang muslim puasa. Tetapi bagi yang orang muslim yang terbiasa puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ini akan lebih mudah ya. Karena sebenarnya puasa kesehatan ini atau intermittent fasting ini hanya waktunya saja yang lebih panjang ya, atau bisa dikatakan juga long fasting ya. Jadi tujuannya itu adalah memperpanjang masa puasa dengan maksud membakar semua kalori yang ada di tubuh kita, termasuk di sini adalah upaya penurunan berat badan bagi penderita diabetes yang kelebihan bobot badannya ya, supaya lebih mudah mencapai tujuannya adalah HbA1c di bawah 5,7% ya. Baik. Jadi sahabat Atuden, sebenarnya puasa kesehatan ini kalau menurut aslinya daripada petunjuk daripada coach bahwa puasa ini bukan tidak makan apa-apa, tidak mengkonsumsi apa-apa selama berpuasa, tetapi selama puasa itu adalah masih boleh minum air ya. Karena air menurut puasa ini, air minum itu hal penting karena bagi pengidap diabetes cairan membantu tubuh untuk melepaskan toksin ya, racun. Nah itu ya. Ya sambil merokok ya, santai baik. Nah jadi masa puasanya pun dikatakan long fasting juga, maksudnya puasanya lebih panjang ya. Jadi antara 14 sampai 16 jam ya, kita melakukan puasa itu. Semisalnya kalau kita puasa biasa itu kan ya, kalau kita puasa biasa, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu, misalnya kita sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, kemudian mengawalkan berbuka ya. Nah, berarti di situ sebenarnya kita sudah mencapai 14 jam ya, 14 jam. Karena misalnya kalau jam 4 kita sahur, jam 6 sore ya kita berbuka, itu kan sudah 14 jam ya, tinggal nambah 2 jam aja lagi jadi 16 jam ya toh. Nah, hanya ketika kita misalnya kita stop makan minum ya, puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu ya, jam 4, kemudian kita sholat subuh kan, kemudian setelah itu kita sudah tidak makan minum lagi, berbuka puasa
pada waktu maghrib kita cukup minum air putih. Setelah 2 jam dari situ baru kita boleh makan. Tetapi ingat ya, makannya tetap zero karbo. Ya, zero karbo ya. Nah, jadi ya untuk lebih mengefektifkan tujuan kita adalah sembuh daripada yang namanya diabetes ya, diabetes tipe 2 ya. Nah, jadi maksudnya sembuh di sini bahwa kita itu ya, kalau kita sudah mencapai HbA1c-nya di bawah 5,7%, bukan berarti setelah itu kita semau-maunya lagi makan nasi, makan yang lain-lain, itu tidak. Kita tetap saja melanjutkan dengan zero karbo tersebut. Sekali-sekali kita mengujinya dengan makan nasi, kemudian mencoba makan nasi, kemudian kita ukur gula darah kita gitu kan, seberapa naiknya gitu kan. Nah, kalau ya bahwasannya kan menurut keyakinan dalam agama kita itu Islam, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi tidak mustahil kalau betul-betul memang sembuh gitu ya. Tapi sebenarnya diabetes ini bukan jenis penyakit ya. Bukan jenis penyakit, tetapi adalah sifatnya adalah tubuh kita itu keracunan gula gitu ya, sehingga menyebabkan fungsi-fungsi organ tubuh kita tidak bisa melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Misalnya pankreas kurang memproduksi insulin, kemudian tubuh kita atau darah kita menjadi resisten terhadap insulin gitu. Itulah yang menyebabkan kita terkena diabetes tipe 2 ya. Namun kita, walaupun kita mengidap penyakit ini, tapi kalau kita bisa mengendalikan HbA1c-nya itu di bawah 5,7%, maka sebenarnya kita sudah dianggap sudah keluar daripada yang namanya diabetes ya. Namun kita harus tetap mawas diri ya. Nggak boleh lagi kita suka-suka meracuni diri kita dengan karbohidrat dan gula-gula itu ya. Jadi kan misalnya ini kita ibaratkan gini ya, sapi itu ya, ini sapi ya, itu kan sehari-harinya itu nggak makan nasi itu ya, makannya semacam rumput-rumputan aja ya toh, tapi mereka tetap gemuk gitu ya, tetap berotot gitu ya. Nah, jadi mereka mendapatkan asupan dari alam, betul-betul alami gitu ya. Nah, tetapi kita nggak perlu jadi sapi juga gitu. Ya, kita kadang-kadang jadi macan juga, itu makan daging ya enggak. Jadi kucing makan ikan gitu loh. Ya kan. Nah, asal jangan yang karbohidrat. Nah, kembali kepada intermittent fasting ini, seberapa lama kita melakukannya? Nah, menurut Coach Dominic Pani, kita melakukannya 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai dengan disiplin tinggi ya. Setiap hari kita lakukan itu. Tapi kalau kita lakukan secara coach, kita selama waktu puasa 14 sampai 16 jam itu bukan berarti tidak ada yang masuk ke perut kita atau ke mulut kita ya. Yakni boleh air putih ya.
air minum gitu. Boleh. Nah, ya cuman hanya saja ya minumnya nggak usah satu ceret sekali minum pula gitu kan. Ya selagi ada haus ya minum gitu kan, segelas 2 gelas boleh lah dalam waktu puasa ya. Nah yang penting tidak makan apa-apa selama puasa. Kemudian berbukanya tetap zero karbo. Oke, silahkan mencoba. Ini kalau Anda ingin memutuskan mencobanya ya, jangan bohongi diri Anda, kata Coach Dominic Fani. Ya, jangan bohongi diri Anda. Jadi lakukanlah sesuai petunjuknya, yakni lakukan setiap hari selama 3 sampai 6 bulan ya. Namun perlu diingat ya, ukur dulu gula darah Anda ya. Ukur dulu gula darah Anda, jangan sampai terjadi hipoglikemik atau menurun gula darah di batas di ambang batas, yakni di bawah 70% ya. Itu akan menyebabkan kita pingsan atau bahkan yang lebih fatal lagi gitu ya. Nah demikian, silahkan bagi yang belum jelas silahkan komen di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat silahkan like and share. Demikian penjelasannya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.